Gadis ini mengidap penyakit bawaan. Hanya bisa tinggal di kabin yang bersih. Belum keluar selama lebih dari 10 tahun. Bahkan melihat pemandangan disiapkan oleh ayahnya. Setelah pengambilan gambar, gunakan kacamata VR untuk menonton. Dan sebenarnya ada banyak anak seperti itu. Tiba-tiba rumah itu bergetar hebat. Itu pasti gempa bumi dan listrik langsung padam. Untungnya, ruang bersih memiliki mode baterai. Ayah baru pulang dan tidak bisa istirahat. Dia keluar dan melihat pemandangan yang aneh. Dan semua yang ada di depannya membuatnya takut. Orang-orang diserang oleh kabut tebal yang tidak diketahui. Ayah masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jalanan penuh dengan orang yang melarikan diri darinya. Kabut tebal yang aneh menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ayah bergegas pulang, siap membawa istrinya dan lari ke sana. Anak perempuan hanya bisa tinggal di kamar bersih sementara. Kabut tebal terus naik, tetangga itu juga membukakan pintu untuknya. Gunakan walkie-talkie untuk memastikan keamanannya. Jalan di luar jendela telah kebanjiran. Ada helikopter terbang di atas. Ibu melihat baterai kamar bersih dan menghubunginya. Bisa bertahan 10 jam. Ayah dengan hati-hati menaiki tangga di sepanjang pipa. Seluruh kota sudah dalam masalah. Dia kembali ke tangga. Menyentuh dengan tangan tapi tidak berasa. Kulit tidak terkorosi. Dia ingin pergi ke rumah tetangga di lantai bawah untuk mencari masker oksigen. Jadi ia bisa kembali dan mengganti baterai untuk putri saya. Ayah menarik napas dalam-dalam di sepanjang saluran pembuangan. Turun perlahan. Masuk. Orang tua itu telah menghirup kabut tebal dan meninggal. Ayah mulai mencari masker oksigennya. Tepat ketika dia hampir tidak bisa menahannya, dia berhasil menemukannya. Ia segera memasukkannya ke dalam tasnya agar mudah dibawa. Ia mengganti baterai untuk putrinya dan membawa makanan. Lalu pergi keluar untuk memeriksanya. Berjalan sendirian di tengah kabut tebal. Semua orang di tanah meninggal karena menghirup kabut tebal. Untuk kamar bersih putri mereka, dia membongkar aki mobil dan menyimpannya sebagai cadangan. Jalan kembali. Dia bertemu dengan kerumunan yang dievakuasi di bawah komando. Beri dia masker oksigen profesional. Kata orang yang bertanggung jawab di sana. Mereka tidak tahu mengapa bisa seperti ini. Mereka hanya bertanggung jawab untuk evakuasi. Tapi ayah tidak bisa pergi sendiri. Dia meminta masker oksigen lagi. Matahari terbenam dan kabut tebal masih belum hilang. Dia keluar dari tangga. Tandai waktu menurut ketinggian kabut tebal. Dia memberitahu istrinya. Tidak akan lama lagi dengan kecepatan kabut tebal yang meningkat. Mereka akan tenggelam di sini. Ibu memperbaiki radio orang tua itu. Tapi hanya mengatakan agar orang-orang bersembunyi di rumah. Cobalah untuk menjadi setinggi mungkin. Jangan keluar dan berlarian. Mereka harus segera pergi. Pasangan itu berdiskusi. Bawa anak perempuannya ke penderita lain. Dia bersembunyi di rumah untuk anak-anak dengan penyakit ini. Pasalnya, medan di sana relatif tinggi. Untuk menyelamatkannya, orang tuanya memutuskan untuk pergi ke laboratorium untuk mendapatkan pakaian pelindung. Mereka bertemu anjing nakal di jalan. Keduanya kabur. Tetapi sang istri tiba-tiba berhenti ketika dia berlari. Ayah tidak pernah melihat ke belakang. Akibatnya, jatuh ke sungai. Ibu hanya bisa berlindung sementara jika dia tidak peduli untuk menyelamatkan orang lain. Tapi suara pintu mobil kembali menarik perhatian. Tapi untungnya di dalam bus, anjing itu diikat dengan seutas tali. Dia mengambil kesempatan ini untuk memecahkan jendela mobil dan melarikan diri. Tapi saat kembali ke sungai, suaminya tidak bergerak sama sekali. Jalan itu penuh dengan mayat karena kabut tebal. Sebenarnya sang suami tidak tenggelam. Dia mencoba yang terbaik untuk naik ke darat. Pertama kali menemukan mayat. Buka bajunya, kemudian dia melihat orang di ambulans. Dia tahu tidak ada harapan. Pasangan suami istri itu bertemu lagi. Mereka datang ke laboratorium. Di sini juga telah kacau balau. Mereka menemukan pakaian pelindung untuk putri mereka. Tetapi ketika mereka ingin membuka pintu dan keluar, hantaman api yang kuat menjatuhkan keduanya. Sang istri segera mendapatkan alat pemadam kebakaran. Tapi tabung oksigen suaminya terbakar. Keduanya hanya dapat memberikan satu masker oksigen untuk sementara. Orang lain perlu menahan napas.
Mereka akan pergi ke tempat yang tinggi untuk berlindung. Akhirnya mereka sampai di puncak. Belum tertutup kabut tebal. Tapi luka suaminya sangat serius. Sang istri segera mendapatkan peralatan medis. Beri dia balutan sederhana. Tetapi ketika sang istri memakai masker oksigen dan bersiap untuk pergi, suami memberitahunya, oksigen tidak cukup untuk mendukung mereka berdua kembali ke rumah. Untuk menyelamatkan putrinya, saya hanya bisa membiarkan istri pergi dulu. Jika tidak, dia akan mati. Meskipun istrinya tidak tahan, tapi dia tidak punya pilihan selain mempercepat larinya. Tapi saat ia di bawah, oksigen telah habis. Dia hanya bisa menahan nafas dan naik ke atas dengan kotak itu. Akhirnya mencapai ketinggian yang aman pada menit terakhir. Tapi perjalanan ini benar-benar berisiko. Mereka tidak menyadarinya. Pakaian pelindung telah terbakar habis. Saat ini, ayah terus-menerus melompati gedung. Berjalan dengan hati-hati melintasi atap. Ikuti tali ke atas menuju tempat parkir. Sepertinya ada pembunuhan terjadi. Tapi ada masker oksigen dan semua kebutuhan sehari-hari. Tepat ketika dia meletakkan masker oksigen di punggungnya dan akan pergi, seorang polisi kembali. Ibu menemukan bahwa baterai kamar bersih putrinya hampir habis. Dia menarik napas dalam beberapa kali dan bergegas ke kabut beracun. Siap untuk kembali dan mengganti baterai untuk putrinya. Baterai terakhir habis, lampunya padam. Kabin bebas debu tidak dapat menyaring udara dan kabut beracun mulai menyerbu. Ibu tercekik dan tidak bisa bicara. Dia ingin segera mengganti baterainya. Putrinya bertanya mengapa dia tidak memakai masker oksigen. Ibu tidak bisa bertahan lagi. Dan ini adalah sisi terakhir mereka. Polisi akan menembak ayahnya. Tanpa ragu-ragu, dia bergegas dengan topengnya. Keduanya jatuh ke kabut beracun dan menabrak mobil dengan keras. Ayah tidak perlu melakukan apapun. Polisi meninggal karena menghirup terlalu banyak racun. Tidak lama kemudian, ketika ayah bergegas pulang dan mempelajari segalanya, dia segera pergi mencari istrinya. Istri sudah terbaring di tangga tak sadarkan diri. Putrinya terus-menerus bertanya, kesedihan besar menyelimutinya. Ayah hanya bisa memberitahunya bahwa ibunya telah meninggal. Putrinya kesakitan dan menyalahkan diri sendiri. Ayah mulai merencanakan jalan keluar. Tiba-tiba gempa kembali datang. Dia datang ke jendela untuk mengamati. Penyebaran kabut beracun semakin cepat. Harus segera pergi dari sini. Dia harus menemukan ambulans itu. Karena ada pakaian pelindung untuk putrinya. Dia dan putrinya telah berulang kali berjanji bahwa mereka akan kembali. Tidak lama setelah dia pergi, pasangan tua itu meninggal karena menghirup kabut beracun. Ayah segera menemukan ambulans. Tahan rasa sakit luka. Buka pintu mobil dan temukan pakaian pelindung. Dia juga melihat sepeda motor di jalan. Jadi dia mengendarainya agar lebih cepat. Tapi ia tidak menyangka seorang anak kecil tiba-tiba keluar dari kabut beracun. Ayah jatuh ke tanah, mengetuk kepalanya. Putrinya terus memanggil ayahnya. Saat ini seseorang masuk ke dalam rumah. Dan ayah bangun dan terburu-buru pulang dengan susah payah. Tapi dia terluka parah sehingga dia tidak bisa berjalan lagi. Menit terakhir, dua anak keluar dari kabut beracun dan melihat-lihat. Ternyata itu adalah putrinya dan temannya. Ternyata kabut beracun ini tidak ada efek untuk putrinya yang sakit. Ayah melepas topengnya dan menahan napas. Dengan penuh semangat memeluk putrinya. Ini adalah pertama kalinya dia memeluknya dalam lebih dari 10 tahun. Kabut beracun masih belum hilang. Tapi kali ini ia mengubah ayahnya untuk tinggal di kamar bersih. Putrinya bertanggung jawab untuk melindunginya. Betapa banyak pengorbanan ibunya. Ini masih belum berakhir.